Oke. Nanti kayaknya webcam aku lagi nggak stable nih, kayak kadang tuh nge-lag gitu. Jadi nanti kalau suatu saat nge-lag ataupun suaraku juga ikut nge-lag juga, bisa kalian interupsi atau tulis di kolom chat ya. Oke, mungkin ya udah sih. Langsung saja kita ke pemaparan mengenai proyeknya ya. Aku izin share screen dulu. Yes, udah kelihatan ya guys ya? Harusnya udah ya. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, jadi aku akan jelasin ya. Ini mohon diperhatikan karena cukup banyak juga informasi yang akan aku sampaikan nanti mengenai alokasi project ke depannya. Oke, jadi mungkin aku mau jelasin dulu untuk sesi pengerjaan project magang ini. Durasinya itu selama 2 bulan. Karena di MOA ini, seperti yang kita tahu, itu untuk durasi keseluruhan itu ada 3 bulan, yang dimana 1 bulan awal itu untuk pelatihan magang atau pembelajaran kemarin yang telah kalian laksanakan. Kemudian untuk 2 bulan kedepannya itu untuk pengerjaan project, yaitu time to shine. Kalian setelah 1 bulan kemarin udah belajar, nah saat ini setelah ini waktu pengerjaan project itu waktunya kalian menerapkan ilmu-ilmu yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa proyek ya. Aku bacakan. Yang pertama ini ada di posisi digital marketing. Ini yang pertama ada proyek yang bertugas handle untuk sosial media dan marketing. Kemudian untuk anggotanya itu ada Hana Nurul Aska dan juga ada Guru Maulana. Kemudian ada juga di SEO dan copywriting, itu untuk anggotanya ada Rizky Abdurrahman dan Dini. Kemudian yang terakhir itu ada support event dari Amikom Center, itu keseluruhan, ya ini berarti dari 4 orang ini nanti ikut untuk proyek yang support event. Nah, kemudian apa sih itu sosial media dan marketing? Kemudian apa itu SEO? Itu yang untuk sosial media dan marketing, ini nanti kalian akan ikut terjun bersama tim dari Amikom Center, yang mana nanti akan ikut manajemen dari sosial media yang dimiliki oleh Amikom Center ya, misal ada Instagram gitu. Nah, kalian nanti ikut entah itu direkomendasi konten atau bikin konten atau untuk memaksimalkan konten-konten yang dimiliki oleh Amikom Center itu. Kemudian yang kedua itu ada SEO dan copywriting. Nah, di sini nanti kalian bisa aja, jadi saat ini kita akan jalan di program yang namanya kayak, jadi saat ini kan kita udah punya komunitas tuh yang dimiliki oleh Amikom Center, anggotanya juga udah lumayan, udah ratusan. Nah, di sini Amikom Center tuh ingin menghidupkan dari community itu. Jadi kita ingin interaksi lebih banyak dengan audiens itu tadi, dengan cara misal mengirimkan artikel atau informasi penting di tiap minggunya. Nah, kebetulan platform yang digunakan saat ini tuh ada Telegram dan juga Discord ya. Jadi yang handle SEO dan copywriting ini bisa kayak bikin konten-konten atau artikel atau informasi penting untuk di-share ke audiens itu tadi. Nah, kemudian yang project selanjutnya itu support event Amikom Center. Di sini jadi Amikom Center untuk 2 bulan ke depan itu ada beberapa program kerja ya, yang untuk informasi program kerja terdekat ini akan ada mini kelas, kemudian ada juga MOA, dan kemungkinan ada juga webinar atau workshop gitu. Nah, di sini kami membutuhkan tim marketing untuk promosi ya pastinya. Entah itu dari segi copywriting-nya, atau juga ke sosial media, atau mungkin untuk email marketing. Nah, di sini diharapkan teman-teman dari posisi digital marketing itu ikut andil juga untuk memaksimalkan promosi dari event-event yang dimiliki itu. Oke, mungkin untuk yang posisi digital marketing itu untuk proyeknya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman Diknar?
Kalau ada mungkin bisa langsung on mic aja ya. Oke, sepertinya belum ada ya. Kalaupun ada nanti mungkin bisa ditulis di kolom chat. Bisa aku jawab di akhir sesi. Oke, next kita ke project yang data analis. Oke, sebenarnya di data analis ini akan ada 2 proyek ya. Untuk bulan pertama dan bulan kedua. Cuman saat ini aku share dulu untuk yang bulan pertama dulu. Di sini ada briefing proyeknya. Oke, jadi untuk proyek data analis ini ada dua case ya. Yang pertama ini ada customer personality analysis dan juga ada airline passenger satisfaction. Nah, untuk panduan harus ngapain aja itu di sini sudah aku tuliskan. Jadi data yang digunakan itu ada di link berikut untuk tiap case-nya itu. Kemudian tujuannya adalah untuk menganalisis personality customer dari sebuah perusahaan. Kalau yang di airline passenger ini tujuannya untuk menganalisis kepuasan penumpang terhadap layanan pesawat sebuah perusahaan. Jadi beda-beda untuk tujuan dari data yang dilampirkan di Google Drive tersebut. Nah, kemudian tugas kalian adalah membuat prediksi atau machine learning classification untuk customer yang akan menerima penawaran campaign. Kalau yang bawah, yang airline passenger satisfaction, itu machine learning-nya untuk menentukan penumpang puas atau tidak dengan pelayanannya. Nah, kemudian melakukan deskripsi analitif untuk mengetahui apa saja yang terjadi di dalam data tersebut, kemudian melakukan penggalian insight dari data. Semakin banyak insight itu juga akan semakin bagus ya. Kemudian kalian bisa cari sebanyak-banyaknya insight atau informasi yang berguna bagi stakeholder melalui data tersebut. Kemudian kalian cleansing datanya atau membersihkan data kotor yang tidak dibutuhkan ya. Kemudian ada juga exploratory data analysis atau menampilkan insight atau informasi penting dari data menggunakan visualisasi. Dan untuk masing-masing visualisasi diberikan penjelasan. Nah, data pre-processing itu kemudian ada modeling. Oh ya, untuk data pre-processing itu ada split data dan juga standardization. Kemudian untuk modeling ini bebas menggunakan algoritma apapun. Kemudian kalian juga dibebaskan untuk explore algoritmanya itu dari GitHub ataupun paper atau jurnal dan sebagainya. Dan minimal menggunakan 2 model ya guys. Terus yang terakhir itu menampilkan evaluasi model. Akurasi, recall, precision, F1 score. Kemudian untuk hasilnya itu kalian bisa kumpulkan hasil analisisnya dalam format IPYNB dan poster. Jadi informasi yang sudah kalian dapatkan dari data tersebut kalian itu ya tuliskan di poster infografis biar lebih bisa dibaca dan bisa memberikan informasi bagi yang melihatnya gitu. Ini karena kata-katanya terlalu teknis ya guys. Mungkin kalau ada yang kalian ingin tanyakan itu bisa chat saja ke mentornya ya. Kebetulan tapi mentornya saat ini belum join di Zoom nih. Kalian bisa chat melalui WhatsApp saja, personal ataupun grup ya, untuk data analis. Ini untuk project pertama dari data analis, kemungkinan 3 minggu atau 4 minggu gitu untuk pengerjaannya. Nah, untuk next project itu akan dikasih nanti ya, ketika udah mendekati minggu akhir pengerjaan yang ini, untuk proyek yang baru. Oke, mungkin dari data analis ada yang ingin ditanyakan. Udah jelas kah? Oke, kalau ada pertanyaan ditampung dulu ya. Oke, kita next dulu ke proyek selanjutnya. Ini dari tim Android developer ya. Ini untuk proyeknya itu mengerjakan aplikasi Android yang namanya tuh kemarin Pomodoro. Nah, jadi ini tuh sebenarnya proyeknya udah dikerjain oleh batch 7, cuman nggak bisa sampai selesai. Nah, saat ini kalian bertugas untuk nerusin itu, kurang finishing sih kalau nggak salah. Nanti akan ada transfer knowledge ya sama salah satu anggota dari batch 7, jadi kayak
dia mungkin jelasin mengenai kode-kodenya ke kalian biar kalian ngerti dari tim Android. Mungkin aku jelasin dulu untuk proyeknya. Nah, untuk nama nama aplikasinya itu ada Pomo Focus Timer App. Nah, apa sih itu Pomodoro? Pomodoro itu sebenarnya adalah sebuah nama teknik ya. Teknik yang digunakan untuk manajemen waktu yang dikembangkan oleh ini Francesco Cirillo pada akhir 1980-an. Nah, ini tuh sejenis timer, guys. Ini tuh kayak menggunakan pengatur waktu untuk membagi pekerjaan itu menjadi beberapa interval. Biasanya itu yang digunakan itu ada 25 menit. Kemudian akan take a break abis itu. Misal satu interval kan 25 menit nih, udah selesai. Abis itu akan take a break biasanya 5 menit, kemudian lanjut ngerjain lagi 25 menit kayak gitu. Nah, itu berlangsung sebanyak 4 kali interval. Kalau udah 4 kali itu akan istirahat. Tapi istirahatnya yang lebih lama, nggak cuma 5 menit lagi. Mungkin berapa ya? Itu default sih. Defaultnya sih kayak 30 menit gitu. Tapi kalau istirahat yang lamanya itu bebas, dibebasin orangnya enaknya gimana gitu. Nah, oke udah ya. Ya itu tadi untuk tekniknya itu menentukan tugas dulu apa yang harus dilakukan. Kemudian set style dulu untuk pengatur waktu Pomodoro-nya. Satu kali interval 25 menit ini tadi. Kemudian mengerjakan tugasnya sembari si timernya ini tadi jalan ya. Nah, kemudian akhiri pekerjaan ketika timer berdering dan istirahat sejenak. Biasanya 5 atau 10 menit. Nah, kemudian ketika Anda menyelesaikan kurang dari 3 Pomodoro, kembali ke langkah 2 dan ulangi sampai Anda menyelesaikan ketiga Pomodoro. Nah, ketika setelah 3 Pomodoro selesai, ambil Pomodoro keempat dan istirahat panjang, biasanya 20 hingga 30 menit ini tadi. Nah, setelah itu bisa ngulangi step yang awal ini tadi gitu. Intinya ini tuh sejenis timer biasa, cuman ini tuh dipadukan dengan teknik Pomodoro yang udah dikembangkan si Francesco ini tadi, biar kita tuh nggak melulu ngerjain tugas terus-terusan gitu, tapi ada take a break-nya. Nah, untuk aplikasinya ini, penggunanya itu ada mahasiswa ataupun umum ya. Dan untuk value yang diharapkan untuk pengembangan aplikasi itu diharapkan penggunanya bisa mengatur kegiatannya sehingga menjadi lebih teratur. Untuk tipenya aplikasi Android. Kemudian di sini aku juga ngelampirin referensi aplikasi sejenis, jadi bisa kalian explore. Cuman kan saat ini kan tinggal finishing ya untuk aplikasinya. Jadi nggak ngulangi dari awal lah, tinggal ngerjain apa saja yang kurang dari batch 7 itu tadi. Kalian tinggal nerusin. Nanti nurut aja apa yang kurang-kurang itu. Nanti akan ada transfer knowledge ya, meeting tersendiri dengan si programmer dari batch 7. Kemungkinan hari Senin, insya Allah. Nanti akan dikabari lagi di grup ya. Oke, itu untuk yang tim Pomodoro aplikasi. Apakah ada yang ditanyakan dari tim Android? Aman-aman. Untuk aplikasinya itu diharapkan ketika udah selesai nanti akan di-upload ya di Play Store-nya Git Solution. Jadi kan saat ini Git Solution itu udah punya banyak aplikasi juga yang udah di launching di Play Store-nya. Jadi untuk goals-nya dari Pomodoro ini juga sama, nanti akan di-upload di Play Store juga. Untuk anggotanya ini untuk Android developer ada Galang Adi Purwanto dan juga Adi Bahdar. Oke, nggak ada ya sepertinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ada aplikasi namanya MoneyQ. MoneyQ ini ya sejenis aplikasi untuk pengatur pencatatan keuangan. Kemudian untuk anggotanya ini ada tim UI UX, itu beranggotakan Halida Arlinta Syamrah Marini,
kemudian ada juga Aulia Rahma Damayanti, kemudian Dimas Andrinawan Pradipta, ini untuk tim UI UX, kemudian untuk tim Android Developer, itu sama seperti ini tadi, ada Galang Andi Pranto, dan juga ada Andi Bahdar. Kemudian ada tim full stack web, ini dia jobnya yaitu ngerjain back-end bagian API-nya, karena aplikasinya nanti online ya sifatnya ya. Ini untuk anggotanya ada Ferry Fahrudin, Kris Anggi Winata, Ahmad Reza Ferdian, dan juga yang terakhir ada Rizka Akbar Syaukani. Oke, aku bukain dulu untuk link project-nya. Oke, kalau yang Pomodoro tadi kan nggak ngerjain dari nol ya. Kalau yang aplikasi Manicue itu ngerjain dari nol ya, karena ini baru di-build di batch ini. Nah, untuk deskripsinya itu aplikasi Manicue ini merupakan aplikasi Android yang digunakan untuk mengatur keuangan, dan melalui aplikasi ini semua transaksi keuangan oleh user akan tercatat di aplikasi tanpa harus melakukan pencatatan keuangan secara offline. Jadi kalau kalian ibaratnya susah ngatur keuangan nih, atau tiba-tiba kok duit habis atau tabungan habis gitu. Nah, untuk nge-tracking kegiatan kalian kayak penghasilan dan pengeluaran kalian itu akan di note di aplikasi Manicue ini. Kemudian untuk target penggunanya itu umum ya, karena ini bisa digunakan di semua kalangan. Untuk value-nya itu melalui aplikasi ini diharapkan user bisa men-tracking transaksi keluar masuk uang yang dimiliki, sehingga lebih mudah dalam manajemen keuangan. Tipenya aplikasi Android, temanya juga general. Kemudian untuk fitur-fitur aplikasi, asetnya ya biasa, nanti akan ada image, mungkin ada JPG, BNC, dan juga teks. Untuk bahasa itu tim Android kemarin diajarkannya Kotlin ya, jadi bisa pakai Kotlin. Kemudian nanti juga dibutuhkan API menggunakan framework Laravel. Kemudian untuk database-nya itu menggunakan MySQL. Untuk timnya ada UI UX, Android, dan juga full stack web. Nah, ini fiturnya agak lumayan rumit. Jadi yang pertama ada login atau logout, login dan logout. Tapi ketika dia nggak punya akun, dia si usernya itu harus registrasi dulu. Ini nanti bebas sih, registrasinya harus verifikasi melalui email atau enggak. Tapi kalau nggak perlu juga nggak apa-apa. Jadi cukup nyimpen username dan juga passwordnya. Oke, setelah itu akan ada halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini akan ada informasi akun yang didapat dari registrasi ini tadi ya, untuk informasi profilnya. Kemudian ada juga informasi total uang secara keseluruhan atau yang dimiliki oleh si user saat ini. Kemudian juga ada kalender. Maksudnya dari kalender ini tuh kayak ini sih. Kan kayak ada gambar kalender gitu ya. Itu biasanya kalau kita mau nambahin apa namanya, kayak mau input penghasilan atau pengeluaran, itu tinggal klik tanggal saat ini atau tanggal kemarin atau bebas tanggalnya, itu melalui kalender ini. Kemudian ada juga nilai mata uang dan mata uang atau informasi nilai kurs USD saat ini. Ini kan berarti kayak butuh API gitu ya guys. Jadi nanti mungkin bisa tanya ke mentor ya, gimana caranya nge-get API secara real time mengenai kurs USD saat ini yang akan di-convert ke apa namanya, rupiah gitu ya. Oke, setelah halaman dashboard itu ada halaman dompet. Nyebutnya halaman dompet ya. Mungkin nanti bisa diganti dengan nama-nama yang lain. Ini aku sementara nyebutnya halaman dompet dulu. Ini tuh halaman dompet tuh kayak uang kita tuh source-nya itu dari mana aja gitu. Nah, ini tuh ada berisi akun virtual dan juga akun tunai ya. Nah, yang dimaksud akun virtual itu tuh e-wallet yang kita miliki. Misal Dana, GoPay, ShopeePay, terus apa lagi? Ya gitu deh yang kita miliki ya. Nanti berarti usernya tuh harus nginputin dia akun virtualnya itu punya apa aja gitu. Nah, setelah ditambahkan, dan ketika diklik si salah satu e-walletnya itu, maka akan muncul informasi mengenai total uang di akun tersebut. Dan oke, ini yang akun virtual ya. Kemudian yang akun tunai itu tuh yang bukan virtual berarti. Itu ibaratnya kayak cash yang kita miliki.
Dan ketika diklik itu juga akan muncul mengenai total uang di akun tersebut. Nah, setelah diklik salah satu e-wallet, setelah satu akun, itu bisa menginputkan penghasilan atau pengeluaran di akun tersebut. Misal di Dana nih, aku habis beli cilok ya. Itu pakai Dana transaksinya. Habis beli cilok senilai 10.000 pakai Dana. Berarti aku bisa klik akun virtual, kemudian klik Dana, kemudian aku bisa bisa nulis pengeluaran senilai 10.000 dengan kategori makan. Karena aku gunainya itu tadi untuk beli makan gitu. Flow-nya kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin agak rumit. Jadi aku anjurkan ada beberapa referensi aplikasi. Nanti aku kirimkan. Di sini belum aku inputkan ya. Nanti aku tambahin section-nya di sini ya. Pokok kurang lebih kayak gitu. Jadi harus milih salah satu akun dulu, baru kita nulis pengeluaran atau penghasilan di akun tersebut. Sebenarnya bisa aja diintegrasikan dengan Dana aplikasi Dana atau GoPay, tapi itu terlalu rumit karena API-nya ruwet juga ngurusinnya, harus minta approval dari mereka juga kan. Jadi inputnya saat ini manual dulu by user yang inputin. Terus, udah yang halaman dompet ya. Ini kemudian ada halaman pengaturan. Ini ya kayak biasa, itu bisa setting bahasa, mungkin bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian profil ini juga bisa kayak ngubah ya profilnya, mungkin nama atau email itu bisa diganti. Kemudian share to friend itu kayak bagikan. Terus nanti biasanya gimana sih, kayak ada link gitu ya, link terus bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau sosmed yang dimiliki. Kemudian about ini berisi tentang aplikasi itu, kayak informasi aplikasi lah ya kalau kalian tahu. Oke, ini cukup sih untuk yang di aplikasi MoneyQ. Mungkin ada yang ditanyakan? Nggak apa-apa, tanya aja kalau belum jelas. Yakin udah jelas, guys? Mumpung lagi meeting nih. Kalau di chat kan kadang kurang jelas ya. Kalau di sini enak mau jelasinnya. Mungkin bisa nanti aja Kak untuk nanyanya. Ada yang on mic ya? Sorry, kurang good. Iya. Silakan Dimas. Untuk itu apa namanya? Nanti aja untuk nanya-nanya projectnya. Tapi untuk sekarang udah lumayan paham. Oh, oke. Untuk bagian UI UX-nya. Oke, udah dapat gambaran ya Dimas ya? Udah. Oke, mantap. Oke, thank you. Oke, aku lanjut ya kalau gitu ya. Oke, next project itu ini Project Astra. Project Astra nih kita ada klien asli dari Astra cabang Jakarta ya. Tuh kayak bikin website internalnya mereka khusus untuk karyawan, spesifiknya itu di karyawan marketing ya. Itu kayak untuk pencatatan juga, tapi yang dicatat di sini kayak gini. Sekarang aku share Figma bukan? Atau masih di halaman tadi? Masih tadi ya? Aku salah share screen berarti. Oke, udah ya. Oh ya, aku belum share ini ya untuk anggota-anggotanya. Oke, di Astra ini ada 2 divisi ya yang masuk. Ini ada tim UI UX, itu ada Niko, kemudian Muhammad Fadilah Rizky, dan ada juga Melinda Rukmana Devi. Kemudian untuk full stack web developernya, khususnya yang nanti ngerjain front end, itu ada Muhammad Rizal Yulianto, kemudian Ervira Diva, Muhammad Fajar Tirta, David Septiawan,
Faratitis, Al-Fulaili, Reza Ahmad Fauzi, dan Muhammad Fikriawan. Kemudian untuk back-end-nya itu ada Mario Kevin, kemudian Muhammad Alif Rizky Widodo, Hendra Kusuma, Aga Tugas Ambosaka Wijaya, dan Ninda Widodo. Ini kalau mungkin antara front end dan back end ingin tuker atau ini aku nulisnya kurang pas, nanti bebas ya, kalian mungkin bisa diskusi sendiri antara full stack web ini ya. Oke, kemudian di Project Astra ini saat ini tuh untuk desainnya tuh sudah ada, cuman ini sangat perlu diredesign kembali ya. Jadi tim UI UX-nya bisa redesign. Karena saat ini masih ya seperti kelihatannya itu belum begitu bagus ya aku ngomongnya. Maksudnya kayak banyak juga ini section yang kurang-kurang. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh proyek lead-nya. Oke, dan proyek lead-nya itu ada di mentor web full stack web developer ya, ada Kak Ilham. Nanti kalian bisa tanya, dia selaku proyek lead. Jadi nanti untuk apa namanya? Apabila ada ingin fitur, kemudian pokok untuk pengerjaan ini akan dipandu oleh Kak Ilham. Oke, mungkin aku jelasin secara general ya untuk ininya, fitur-fiturnya. Itu yang pertama ada login, masukin email dan juga password. Nah, di sini itu seperti yang aku bilang tadi, websitenya itu untuk pencatatan mengenai khususnya di sini tuh event yang dimiliki, yang udah diselenggarakan oleh si Astra itu tadi. Kayak di sini tuh ada input data. Ini lebih ke CRUD, kemudian nanti akan divisualisasikan dalam chart. Chartnya ini pakai teknologi Chart.js. Oke, ini tadi ya, input data itu ada di tabel-tabel ini. Terus nanti ini juga ada input data. Ini bedanya apa ya? Oh, ini untuk input event. Sorry, yang ini. Yang ini itu input data event, yang mana tuh kayak event apa aja yang udah diselenggarakan oleh Astra itu tadi. Oke, setelah event itu ada juga pencatatan yang input apa namanya tuh, audience event. Itu nggak tahu sih Astranya itu nyebutnya ADEX ini tadi. Itu kayak si customer atau audience dari eventnya itu tadi. Oke, itu juga dicatat di sini dengan inputin nama brand, tipe, dan juga metodenya itu tadi gitu. Oke, terus abis di input itu ya seperti biasa di sini tuh toolsnya ini mungkin yang ini bisa ngelihat detail, kemudian yang ini pensil ini edit, dan yang ini dihapus seperti datanya. Oke, setelah terkumpul datanya itu akan divisualisasikan dalam bentuk chart. Misal nih si audience Hyundai ini tuh dia sudah tergabung di event apa aja, itu ada informasinya di sini. Jadi kayak biar si tim Astranya tuh bisa langsung monitor gitu. Mana aja sih customer mana yang aktif untuk mengikuti eventnya kayak gitu. Oke, untuk pengerjaannya ke depannya kayak pembagian ngerjain yang mana itu akan dipandu oleh praktritnya aja ya, nanti yang paham juga. Oke, untuk Astra ini sih kurang lebih. Nanti tim UI UX minta tolong di ini dulu ya, di redesign ya untuk tampilannya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oh ya, mungkin dari praktritnya ini join nggak ya? Mungkin informasi yang aku sampaikan. Oke, join ya. Mungkin dari Kak Ilham ada yang ditambahin nggak ya? Apa udah cukup informasi yang udah aku jelaskan? Halo, cek. Oke ya. Dari infonya udah cukup ya. Nanti saya briefing lagi terkait tentang apa aja data yang diinputkan ya. Ini kan masih desain nih, masih nggak jelas lah desainnya. Nah, nanti saya kasih saya anuin dulu, saya ajak briefing dulu. Terus isinya datanya apa aja, termasuk kan ada dua nih, ada event sama digital nih. Nah, itu bedanya apa sih? Nanti saya jelasin ketika kita meet briefing ya. Seperti itu. Jadi sekarang mungkin
intinya gitu toh, cuman CRUD ya, CRUD tentang event sama audience. Nanti datanya divisualisasikan sebagai chart gitu aja. Nah, nanti ini API sama front end ya, jadi bukan back end yang ada front end bukan, tapi back end API sama front end gitu ya. Jadi biar ilmu kalian itu dipakai semua gitu, seperti itu. Oke, ya pakainya ya Vue ya kayak kemarin, Vue sama Laravel. Oke, mungkin itu dulu Mbak Delsa. Terima kasih. Oke, thank you, Mas. Oh ya, untuk bahasa yang digunain di Astra ini tuh ada Vue.js, kemudian untuk apa namanya front end-nya itu bisa pakai Bootstrap, terus untuk back end-nya itu ada Laravel, database-nya itu MySQL, dan juga yang ini tadi, yang chart-nya ini, diagram, itu pakainya Chart.js. Mungkin nanti kalian bisa explore gimana itu Chart.js itu jalannya gitu ya. Oke, aku kembalikan lagi. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari tim Astra? Ini tadi anggotanya. Kalau cukup banyak. Karena memang kelihatannya ini kayak, oh cuma CRUD doang. Tapi kalau emang kalau udah dikerjakan itu cukup rumit, apalagi yang Chart.js itu tadi ya. Gimana? Oh ya, mohon maaf, ini nggak bisa on cam full karena webcamku kadang ngambek, kadang bisa, kadang enggak ya. Oke, udah cukup jelas ya dari tim Astra ya berarti. Oke, aku anggap udah jelas ya. Oke, next ke tim LMS, Learning Management System. Nah, ini tuh ada tim UI UX, ada Jonathan Enix Parsa Kusworo, kemudian Junior dan Ibi Bisono, dan Reskia Nurdiana. Dan untuk tim full stack web developer-nya itu semua tim full stack web itu nanti akan join karena cukup banyak fiturnya yang akan dibikin di LMS itu nanti. Untuk tim LMS ini untuk briefing yang lebih lanjut itu masih belum ada, cuman untuk kedepannya itu untuk gambaran fitur-fiturnya itu ya seperti LMS atau Moodle. Kalau kalian tahu Moodle mungkin itu kurang lebih kayak gitu ya. Nanti tujuannya itu untuk proses pembelajaran di suatu sekolah ataupun instansi. Yang mana ya seperti biasa mungkin login atau logout. Terus biasanya tuh ada user guru atau dosennya itu ngupload file atau ngupload tugas media untuk pembelajarannya. Kemudian si studentnya berarti dia bisa ngelihat filenya itu. Terus mungkin kuis, terus ada juga presensi kayak gitu. Ya fitur LMS seperti biasanya. Oke, untuk tim UI UX-nya oke, akan dikirimkan secepatnya ya untuk detail yang LMS ya. Oke, tim LMS mungkin nggak bisa yang aku jelasin banyak. Nah, sekarang aku mau jelasin mengenai timeline. Timeline pengerjaan proyeknya. Oke. Periode magang 2 bulan ya. Saat ini bulan Mei berarti akan berakhir bulan Juni ya. Paling molor itu bulan Juli awal lah. Untuk yang sosmed marketing, SEO copywriting, dan support event Omnicom Center ini akan full berjalan di tiap minggu di bulan Mei dan juga Juni. Ini ya. Kemudian untuk data analis 1 atau proyek yang tadi, itu selama 4 minggu sampai Mei, minggu terakhir. Kemudian yang proyek kedua, itu juga 1 bulan untuk pengerjaannya. Kemudian untuk Pomodoro, ini ada 3 minggu, karena sifatnya kan nerusin dari batch yang lalu ya. Nah, untuk Manicue, bentar, tadi lupa warnanya. Manicue untuk keseluruhan
itu ya 2 bulan itu, cuman akan terbagi-bagi untuk pengerjaannya. Itu yang pertama untuk tahapan pertama kan sebelum bikin aplikasi pasti kita butuh desain dulu ya. Nah ini tim desain UI UX itu ngerjainnya di bulan Mei, yaitu bisa dimulai setelah ini, maksudnya besok atau lusa ya. Pokok setelah pemaparan ini bisa dimulai dan estimasinya tuh 3 minggu. Berarti Mei minggu ketiga itu diharapkan udah selesai. Kemudian setelah didesain itu berarti tim Android itu sudah bisa langsung mengimplementasikan ke codingnya. Itu di Mei minggu keempat sampai periode magang berakhir. Karena tim Android ini tadi kan setelah Pomodoro yang ke minggu keempat udah selesai, lanjut ke yang mengimplementasiin aplikasi Manicue ini tadi ya. Oke, setelah itu yang aplikasi Manicue yang backend atau API itu juga bisa dikerjain di awal. Nggak perlu nunggu dari desain UI UX karena setelah aku tadi tanya-tanya ke mentor itu bisa dikerjain dari awal untuk backend-nya. Terus, oke itu dari aplikasi Manicue ya. Kemudian untuk tim Astra itu untuk pengerjaannya tuh 1 bulan maksimalnya. Kemudian untuk UI UX itu bisa ini 4 minggu. Cuman sorry. Ini ada kesalahan. Mungkin tadi kan redesign ya. Aku harap 1 minggu di minggu kedua lah. Di minggu kedua itu udah selesai, harus sudah selesai. Jadi kayak mungkin nggak langsung selesai semua. Misal di minggu pertama nih, di minggu pertama itu udah selesai page 1, 2. Nah, itu kan udah selesai. Page 1, 2, tapi ada page lain yang belum selesai. Itu tim front end itu bisa langsung ngerjain aja yang udah selesai itu. Jadi nggak perlu nunggu lama gitu. Itu saranku biar pengerjaannya lebih cepat. Ya udah itu tadi untuk tim UI UX 2 minggu. Kemudian keseluruhan dari full stack web dev-nya itu 4 minggu sampai Mei minggu terakhir. Kemudian yang LMS ya. LMS untuk full-nya itu sampai Juni bulan terakhir, minggu terakhir maksudnya. Kemudian untuk tim desain UI UX itu itu 3 minggu paling enggak untuk desain fitur-fitur utamanya itu udah selesai. Kemudian dari full stack web dev ini setelah si Astra-nya ini tadi selesai di minggu keempat itu lanjut ke proyek LMS yang udah didesain dari tim UI UX. Kayak gitu. Jadi, tapi gini ya, in note bagi tim UI UX, misalkan ini 3 minggu tuh udah selesai ya, tapi nggak menutup kemungkinan di minggu-minggu selanjutnya itu kalian idle atau nggak ngerjain apa-apa. Itu pasti nanti akan ada koordinasi dengan tim programmernya, karena mungkin di beberapa fitur itu kayak desain yang udah kalian bikin itu kayak ada yang terlalu susah atau perlu dirubah, itu pasti ada. Jadi untuk yang aku warnain di sini tuh pengerjaan pokoknya. Setelah itu tinggal koordinasi dengan programmernya kayak gitu guys. Itu untuk timelinenya mungkin ada yang dibingungkan. Kak, izin tanya Kak, permisi. Oke, silakan. Ini Kak, nama saya belum ada Oh, tadi kayak di alokasi ya. Gede bagus. kelupaan. Gede apa? UI UX. UI UX ya. Oke, kayaknya aku masukin di LMS saja ya. Boleh. Ya, mungkin yang lain ada yang kelupaan namanya, silakan bisa itu nanti ya, bisa lapor ya. Nanti untuk yang sheet ini akan aku kirimin kok, nanti bisa kalian cek ulang. Maaf Kak, gede bagus aja nggak oke. Oh, gimana? Gede bagus aja nggak oke. Gede Oh iya, bagus di sorry. iya. Gede bagus di anggaran oke. Oke.
Oke, Oke, makasih Kak. oke, sama-sama. Oke, gimana nih yang mengenai project? Yakin udah cukup jelas. Nanti untuk pengumpulannya, ya untuk UX silahkan bikin Figma sendiri ya. Kemudian untuk Android full stack web ini nanti silahkan dikumpulin di GitHub. Maksudnya semua coding-coding itu di-upload di GitHub dulu. Jangan lupa di private untuk GitHub-nya. Kemudian nanti perlu grup juga ya per project-nya. Nanti juga akan dibikinkan. Bagaimana? Oh iya, oke, setelah periode magang selesai, setelah Juni ini, nanti akan ada presentasi akhir ya. Kayak mempresentasikan proyeknya masing-masing itu progresnya bagaimana. Kemudian silakan dipresentasikan lah kayak hasil akhirnya itu per proyeknya. Dan juga untuk komunikasi di tiap untuk monitoring dari tim Amikom Center atau aku memonitor di tiap proyeknya itu kemungkinan 1 minggu itu silahkan perwakilan itu bisa laporan. Misal di minggu pertama itu silahkan laporan by chat dulu, kemudian di minggu kedua baru diadakan meeting. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti kalau emang ada kesusahan atau ada perlu yang ingin disampaikan itu bisa meeting juga. Gimana? Udah cukup? Kalau udah cukup aku tutup nih meetingnya. Kalau misalkan nanti ada ingin bertanya lagi bisa ke mentor yang projectnya ya Kak. Oke. Mentor project. Oh Enggak gini. maksudnya kayak yang kemarin di tim UI UX kan Kak Ara gitu ya. Iya. Oh ya, untuk mengenai hal itu, misal kalau mengenai fitur-fitur dalam proyeknya itu silakan tanya ke admin Amikom Center saja atau ke aku. Tapi kalau masalah ke yang teknis, kan aku juga tahu juga, misal coding gitu ya, kan aku juga nggak tahu ya, itu bisa tanya ke mentor. Misal ada kesulitan, cara bikin ini gimana, cara bikin ini gimana, itu tanya ke mentor aja. Kak boleh minta link detail project untuk data analis. Makasih Kak. Oke, oke. Kak boleh minta link detail project untuk data analis. Ini ada di sini. Nanti aku kirimkan yang ini ya. Jadwal dan jamnya magang kapan, Kak? Oh ya, jadwal dan jamnya magang itu sebenarnya sifatnya fleksibel ya, guys. Tapi sebisa mungkin, gini, kalian mungkin ada yang masih kuliah ya. Atau kalau lagi nggak ada kegiatan apa-apa itu, ya sebenarnya Senin sampai Jumat. Dan efektifnya itu siang untuk mengerjakan ini tadi. Cuman kalau emang kalian lagi disambi dengan kuliah atau kerja itu fleksibel aja sih. Yang penting task-tasknya ini tadi selesai. Kakak kenapa data analis projectnya all? Oh ya, ini maksudnya individu ya guys, sorry. All nih per individu. Maksudnya tuh untuk semua orang. Semua member data analis. Tapi sifatnya individu ini tadi. Eh, terus sistem pengerjaannya gimana? Kalau presensi nggak ada sih, Hendra. Kalau udah ke magang, beda sama yang kemarin, apa pembelajaran kemarin. Ini benar-benar fleksibel kalian. Ya kayak kerja, tapi secara WFH gitulah ya. Nggak dipantau banget kok. Mungkin dipantaunya cuma waktu monitor atau ketika proyek lead-nya kalian nanya gitu-gitu. Ini tadi yang Zurni gimana? Udah jelas. Ini sifatnya individu untuk ngerjain yang ini tadi. Data analis.
Kak mau tanya Kak. Ya, gimana? Untuk yang Maniki itu ya ada tim leadernya nggak kayak apa pembagian tugasnya gitu? Gimana ya? Ini sebenarnya nggak ada lead-nya untuk Manicue. Misal di fitur ini siapa yang ngerjain, API-nya siapa yang ngerjain gitu ya, Ferry. Iya gitu. Kalau dari aku nggak ada sih. Kalau kalian bagi sendiri kesulitan nggak ya nanti? Kurang tahu juga soalnya kurang tahu kemampuan masing-masing juga. Iya, itu tadi. eh kan dari fiturnya ini tadi sebenarnya aku nggak strict kalian harus ngerjain fiturnya kayak gini. Ini fitur normal ya, fitur belum pengembangan. Kalau kalian ingin modif-modif dikit itu nggak apa-apa. Dan juga aku belum breakdown ini juga sih sebenarnya API mana aja yang diperlukan di ini tadi. Jadi nanti coba diskusi ini dulu aja per kelompok Manicue ini tadi untuk API-nya itu di mana aja. Nanti kalian bisa laporan tuh API-nya mana aja. Nanti bisa aku bantu untuk breakdown siapa aja yang ngerjain gitu aja gitu kali ya. Kemudian oh ya, kalau ada temen di satu divisinya itu apa namanya, mungkin ada yang AFK atau kurang aktif itu nanti bisa kalian laporkan ya ke admin admin komputer, nanti akan dibantu menghubungi si orangnya. Izin bertanya, Kak. Iya, Dimas. Ini nanti per itunya dibagiin grupnya masing-masing atau buat sendiri? Kalau buat sendiri kan pada belum kenal ya. Iya. Nanti dibantu admin aja untuk Iya, bikin. Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Ya, tadi ada pertanyaan ya di konsep. Berarti ini kayak tugas biasa ya, Kak? Iya, untuk saat ini sebenarnya ini masih sifatnya individu ya. Nyebutnya mungkin tugas biasa, baru nanti yang apa namanya? Tugas selanjutnya itu apa namanya? Yang itu tadi. Nanti lebih ke terjun ke proyek. Karena sebenarnya data analis ini agak susah gitu mau masukin di proyek-proyek kayak yang lain karena kan bingung juga ya kayak mau nempatin di mananya. Sebenarnya bisa, tapi kayak misal kayak research tren aplikasi apa saja yang lagi butuhin saat ini kayak gitu. Cuman karena periode waktunya cuma 2 bulan dan si tim teknisnya itu butuh cepat untuk ngerjainnya, jadi langsung aja aku assign ke proyek masing-masing gitu. Jadi data analis saat ini ya sifatnya masih individu, kemudian bulan berikutnya baru ke penerjunan proyek. Proyek tersendiri, data analis tersendiri. Oke, gimana? Oke, sekali lagi, eh, ini sifatnya fleksibel ya guys untuk magangnya, nggak ada jam-jam tertentu kok. Yang penting taks-taks itu tadi terselesaikan saja. Entah kalian mau ngerjainnya kapan. Ini Rizka on mic nih. Mau tanya? Halo Rizka, nggak denger suaranya. Itu kepencet Kak, maaf. Oh iya ya. Oke, gimana? Sudah jelas ya semuanya ya? Saat ini cukup. Oke, yang lain udah cukup juga. Kalau udah cukup, aku akhiri ya. Oke, oke, sebelum menutup
saya sih aku ingin ini nih. Kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Silakan on cam. Dari tadi webcam aku nyala mati terus. Nah gini dong. Ada Kak Hendra, ada Mario. Baru dikit nih yang on cam nih. Nanti akan aku kirim ya untuk spreadsheet-nya, silakan dicek lagi atau dibaca-baca lagi. Dan apabila namanya ada mungkin yang belum tertulis, bisa dilaporkan. Kayak tadi ada yang kelupaan gede bagus. Ini namanya ada I-nya. Ada I-nya nggak sih? Sebenarnya nggak ada Kak, cuman iseng aja nambah Kak. Sibukan kalian ngapain aja nih? Ini kan udah pada masuk kuliah. Cutinya bagi yang kerja juga udah selesai. Lagi kuliah ya kebanyakan ya? Iya. Oke, udah nih. Bentar. Oke, aku screenshot ya. Pose, silakan pose dulu. Satu, ini slide pertama. Satu, bentar, ada tulisannya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Pose lagi aja karena nggak tahu juga kan ada di slide berapa. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Terima kasih banyak ya bagi teman-teman yang udah hadir di sesi pengalokasian proyek magang. Jadi semoga teman-teman semua lancar untuk ngerjain proyek magang ke depannya ya. Di itu tadi ke proyeknya masing-masing. Semangat juga untuk semuanya. Mungkin karena banyak juga kesibukan, mungkin ada yang masih itu tadi kuliah, kerja, ataupun yang lain. Itu semangat juga untuk bagi waktunya. Dan jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan ya bagi kalian semua dimanapun kalian berada. Oke, aku tutup untuk sesi malam ini. Aku mohon maaf apabila tadi ada salah kata ataupun perbuatan. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam.